Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran dan belajar sebagaimana mestinya. Untuk pembahasan materi pada kali ini masih tentang bab 2 yaitu menentukan fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama diharapkan peserta didik mampu menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan titik lainnya. Kemudian yang kedua, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan titik lainnya. Serta yang ketiga, dapat menentukan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik. Yang pertama yuk kita gali informasi. Dari gambar di samping itu merupakan contoh gambar grafik fungsi kuadrat. Dapatkah kamu menentukan suatu fungsi yang grafiknya seperti gambar di samping? Silahkan ini kalian kerjakan dan dikumpulkan di tempat yang akan Bapak sediakan. Selanjutnya, diskusi ini juga silahkan kalian kerjakan. Boleh bertanya kepada temannya juga dan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan berikut ini. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan titik lainnya. Jika suatu fungsi kuadrat itu melewati sebuah titik X, Y dan titik potong dengan sumbu X yang berada pada titik X1,0 dan X2,0, maka rumus untuk menentukan fungsi kuadratnya yaitu ini fx sama dengan A dikalikan X min X1 dikalikan X min X2. Contohnya pada gambar ini. Jadi untuk titik potong dengan sumbu X di sini Bapak garis titik yang berwarna biru. Ini ada dua, X1 dan X2. Kemudian untuk titik lainnya X, Y ini berada pada titik ini. Di sini ada di titik 2, min 3 yang berwarna merah. Lanjut. Untuk contoh soalnya yang pertama, tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik negatif 1,0 dan 3,0 serta melalui titik 2, min 3. Cara pengerjaannya yang pertama, kita harus mengetahui bahwa untuk nilai X1 itu ini min 1 dan X2 itu 3. Kemudian untuk nilai X di sini ada 2, diketahui 2 dan nilai Y sama dengan min 3. Selanjutnya substitusikan ke rumus ini. A dikalikan X min X1 dikalikan X min X2. Kita substitusikan. Fx di sini sama dengan nilai Y. Jadi di sini Y-nya min 3 sama dengan A dikalikan X-nya ketemu 2 min X1-nya negatif 1 dikalikan dengan X2. X2-nya itu 3 dikurangi 3. Untuk ini min 3 sama dengan A 2 dikurangi negatif 1 sama dengan 3 dikalikan min 1. Sehingga negatif 3 sama dengan negatif 3A. Maka A sama dengan 1. Setelah didapatkan nilai A, selanjutnya kita substitusikan ke rumus ini dengan menggantikan nilai A-nya. Dan nilai X-nya kita tulis tetap nilai X. Karena nanti kan akan dicari nilai X-nya itu sampai ke N. Jadi seperti ini. Fx sama dengan 1 dikalikan X plus 1. Ini sebenarnya min 1 karena min ketemu min jadi plus dikali X min 3. Tinggal kita operasikan sehingga didapatkan nilai X kuadrat min 3X ditambah X dikurangi 3. Atau bisa disederhanakan menjadi Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Jadi seperti inilah bentuk dari fungsi kuadrat yang diketahui titik potong dengan sumbu X dan melalui titik 2, min 3 tadi. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Yang kedua itu menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan titik lainnya. Jika suatu fungsi kuadrat melewati sebuah titik X, Y dan titik puncaknya berada pada titik XP, YP, maka rumus untuk menentukan fungsi kuadratnya itu seperti berikut. Fx sama dengan A dikalikan X min XP kuadrat ditambah YP. Jadi pada gambar ini contoh titik puncaknya yaitu yang titik berwarna merah di titik 1, min 4.
Dan titik lainnya di sini Bapak mengambil contoh 2, min 3. Selanjutnya ini ada contoh soal yang kedua. Tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik 2, min 3 dan titik puncaknya berada pada titik 1, negatif 4. Nah, sama kayak tadi yang diketahui X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 3. Kemudian XP itu ini 1 dan YB sama dengan min 4. Selanjutnya substitusikan ke rumus. Sama seperti yang pertama tadi, kita substitusikan nilai Y-nya sama dengan min 3 sama dengan A 2 min 1 kuadrat ditambah YB sama dengan min 4. Tinggal kita operasikan, min 3 sama dengan 2 kurangi 1, 1. A dikalikan 1 kuadrat sama dengan 1 dikurangi 4. Nah, dengan min 3 sama dengan A min 4, sehingga A dapatkan nilai A sama dengan 1. Setelah itu kita substitusikan nilai A itu ke rumus seperti yang tadi. Ya. Fx sama dengan A dikalikan X min 1 kuadrat dikurangi 4. Ya. Fx sama dengan X min 1 dikalikan X min 1 dikurangi 4. X min 1 kali X min 1 sama dengan X kuadrat min X ditambah 1 dikurangi 4. Ini bisa kita sederhanakan menjadi X kuadrat min 2X min 3. Jadi fungsi kuadrat yang diminta dari pertanyaan yang kedua itu seperti ini. X kuadrat min 2X min 3. Selanjutnya, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik. Nah, jika suatu fungsi kuadrat melalui 3 titik, x1, y1, kemudian x2, y2, dan x3, y3, maka rumus untuk menentukan fungsi kuadratnya itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ya. Ini, Bapak ambil contoh, ini titiknya ada yang titik warna merah, kemudian hijau, dan kuning. Contoh soal, tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik 0, min 3, kemudian 3, 0, dan 1, min 4. Penyelesaiannya, nah ini kita tuliskan dulu bentuk umumnya, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, kemudian kita substitusikan di titik yang pertama. Di sini tahu titik x-nya 0 dan y-nya min 3. Tinggal kita substitusikan. Ini y-nya diganti min 3 sama dengan A dikalikan 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C ya. Kemudian min 3 sama dengan C. Jadi didapatkan nilai C dari fungsi kuadrat itu adalah min 3. Kemudian dari titik yang kedua, di sini didapatkan nilai X-nya 3 dan Y-nya 0. Jadi kita buat Y sama dengan 0 sama dengan A dikalikan 3 kuadrat ditambah B dikali 3 ditambah C. Ya, kita operasikan sehingga dapatkan nilai 0 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C. Nah, titik yang terakhir ada 1, min 4. Sama, di sini untuk didapatkan nilai X-nya itu 1 dan Y-nya adalah min 4. Tinggal kita substitusikan. Min 4 sama dengan A dikalikan 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C. Sama dengan min 4 sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, setelah didapatkan nilai C ini, kita substitusikan nilai C itu ke persamaan 1 dan 2. Nah, ini yang persamaan 1. 9A ditambah 3B ditambah min 3 ya, ini C-nya adalah min 3. Nah, atau bisa kita tuliskan 9A ditambah 3B sama dengan 3. Nah, dari ini bisa kita sederhanakan. Semuanya dibagi 3 sehingga menjadi 3A ditambah B sama dengan 1. Kemudian langkah yang kelima, ini kita substitusikan ke persamaan yang kedua tadi. Yang ini ya, A ditambah B ditambah C, C-nya ini min 3. Di A tambah B min 3 dipindah ruas ke kanan menjadi positif, min 4 tambah 3 sama dengan min 1. Jadi dapatkan persamaan yang kelima itu A ditambah B sama dengan min 1. Atau bisa kita tuliskan B sama dengan min 1 dikurangi A ya. Ini nanti kita gunakan untuk mencari nilai A atau mencari nilai B ya. Nah, selanjutnya ini kita substitusikan nilai B ini ke persamaan yang keempat ya, seperti ini jadinya. 3A ditambah B sama dengan 1 ya. Tadi B itu sama dengan min 1 dikurangi A sama dengan 1 ini. Jadi 3A dikurangi 1 dikurangi A sama dengan 1. Jadi 2A, ini 3A dikurangi A sama dengan 2A. Kemudian ini min 1 pindah ruas ke kanan jadi
positif, 1 tambah 1 sama dengan 2, sehingga dapatkan nilai A itu sama dengan 1. Nah, karena sudah didapatkan nilai A sama dengan 1, bisa kita substitusikan ke persamaan yang 5 tadi. A ditambah B sama dengan min 1. Nah, ini 1 ditambah B sama dengan min 1, maka B sama dengan min 2. Nah, setelah didapatkan nilai A, B, dan C, tinggal kita substitusikan ke persamaan umumnya, yaitu ini fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Tadi a-nya ketemu 1, b-nya ketemu min 2, dan c-nya ketemu min 3, sehingga persamaan dari fungsi kuadrat ini yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 ya. Jadi itu yang bisa Bapak sampaikan terkait materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.